Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Josen Razak Kristin Chanipar dengan NIM 4444240162. Di kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai seberapa Indonesia saya sebagai salah satu syarat untuk mendapat nilai ujian tengah semester mata kuliah kewarganegaraan. Bagaimana cara saya menunjukkan rasa nasionalisme saya di dalam kehidupan sehari-hari? Yang paling simpel adalah dengan cara menurutkan 5S. Menurut saya dan menurut mungkin banyak orang juga yang merasa, apalagi orang luar, kalau Indonesia ini orangnya ramah-ramah. Karena menurut saya Indonesia ini menerapkan sistem 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Saat di SMA, sekolah saya merupakan kurikulum merdeka, sehingga waktu itu saya mendapatkan proyek kolaborasi penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang berjudul Berbineka Global. Nah, waktu itu tuh proyeknya berupa pagelaran, dan sehingga kelas saya merencanakan untuk membuat pagelaran seperti, jadi ceritanya ada traveler yang ingin mengelilingi Indonesia dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua. Ini mengambil salah satu suku sebagai representatif dari pulau-pulau tersebut. Seperti di Pulau Sumatera kami mengambil suku Batak, lalu suku Sunda, lalu Minahasa, lalu Asmat, dan juga yang terakhir ada suku Dayak. Nah, ceritanya kami mulai membangga-banggakan suku kami sendiri, sehingga pada di akhirnya kami seperti berantem, seperti merebutkan siapa sih yang menjadi suku terbaik di Indonesia. Cuman akhirnya diingatkan kembali oleh sang traveler yang akhirnya mulai menyadari bahwa di Indonesia tuh sebenarnya beragam dan juga semuanya itu indah dan memiliki keunikan masing-masing, sehingga tidak perlu adanya kegiatan saling menyombong-nyombongkan. Lalu kemarin saat di kuliah, saya ada mengikuti salah satu acara Disnatalis yang dimana dress code dari acara tersebut adalah berkain batik, sehingga kami semua yang mengikuti acara tersebut kami menggunakan kain batik. Kebetulan kemarin saya menggunakan kebaya juga dan juga menggunakan kain batik bersama teman-teman saya. Lalu di acara tersebut juga itu kami mengadakan acara tumpengan sebagai rasa syukur untuk bertambahnya tahun dari berdirinya Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan. Di acara kemarin saya juga menampilkan di pentas seni tersebut, saya menari lagu Bandung dari Yura Yunita, yang dimana menurut saya ini merupakan lagu modern yang dapat menggambarkan nuansa Bandung, nuansa Sunda gitu ya, menurut saya, yang dibalut dalam lagu modern gitu. Dan alhamdulillah saya mendapatkan best performance.
Dan kalau dipikir-pikir, generasi sekarang itu masih punya identitas nasional, tapi nggak sekuat seperti zaman dahulu. Karena kita kan juga hidup di dalam pengaruh luar gitu. Mulai dari sosial media, film, ataupun musik, jadi semuanya ikut kecampur. Jadi kadang gaya hidup kita ini lebih ke barat-baratan atau ke Korea-Koreaan. Misalnya, bukan berarti identitas bangsa Indonesia itu hilang atau ketutup gitu aja. Menurut saya globalisasi itu memang ada sisi ancamannya. Ikut terus-terusan tanpa mikir, bisa aja kita malah melupakan budaya kita sendiri. Tapi di sisi lain juga, globalisasi juga ini bisa bikin kita lebih terbuka dan bisa ngenalin budaya Indonesia ke luar. Jadi sebenarnya itu bukan globalisasinya yang salah, tapi bagaimana cara kita menyikapinya. Sebenarnya kalau ditanya kesimpulannya adalah kalau ditanya seberapa Indonesia saya, jawabannya adalah hal-hal yang kecil tadi. Mulai dari menggunakan batik ke kampus ataupun menerapkan 5S yaitu salam sapa, senyum sopan dan santun, ataupun ikut ke acara-acara yang dapat merepresentasikan seni. Itu sehingga menurut saya pribadi untuk menunjukkan rasa nasionalisme seseorang itu nggak seharus dalam gestur yang besar ataupun formal, malah menurut saya itu berdasarkan perilaku kita di kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya tentang bersatu dalam perbedaan, itu mitos atau fakta. Nah, di daerah saya ada salah satu kasus yang lumayan panjang penyelesaiannya, yaitu pembangunan GKI Bogor Barat, yang dimana itu merupakan gereja saya. GKI Bogor Barat ini atau GKI Yasmin di Bogor ini awalnya sebenarnya kelihatan kayak masalah biasa aja kan, tentang pembangunan rumah ibadah. Tapi cerita itu sebenarnya dimulai dari 2006 sampai 2008, yang dimana ketika gereja ini sudah punya izin pembangunan, tapi kemudian adanya muncul penolakan dari sebagian warga, yang dimana mereka mulai mempertanyakan tentang kesahan izin pembangunan gereja tersebut. Bahkan ada dugaan bahwa izin tersebut itu ada pemalsuan tanda tangan dukungan dari warga. Akhirnya pemerintah daerah itu memberikan izin, pemerintah daerah itu membekukan izin pembangunan dari gereja tersebut. Nah, di situ konfliknya itu makin panjang, yang dimana jemaat gereja tuh merasa kalau mereka tuh punya hak buat beribadah gitu. Sementara di pihak lain tetap menolak keberadaan gereja tersebut. Nah, kasus ini tuh bahkan sampai ke pengadilan dan secara hukum sempat dimenangkan oleh pihak gereja. Tapi di lapangan konflik ini tetap berlanjut dan tidak langsung selesai. Mungkin kasus ini menarik karena kasus ini tuh nggak selesai dalam waktu yang singkat, tapi butuh upaya sampai 15 tahun. Mulai dari berdialog, mediasi, sampai akhirnya pemerintah memberikan solusi relokasi pembangunan gereja di lokasi yang terbaru. Sehingga pada tahun 2025 gereja tersebut baru berdiri dan konflik sudah bisa dibilang udah selesai. Nah, dari kasus ini tuh kelihatan jelas kalau konflik dalam keberagaman itu nyata dan bukan cuma teori. Penyebabnya juga kompleks, bukan cuma soal agama, tapi juga soal komunikasi yang kurang, kepercayaan antar warga yang rendah, dan perbedaan kepentingan. Faktor administratif juga seperti perizinan bisa menjadi pemicu besar kalau tidak transparan. Nah, di sisi lain kasus ini juga menunjukkan bahwa integrasi itu mungkin, tapi butuh proses panjang. Setelah bertahun-tahun konflik, akhirnya titik temu melalui dialog dan keterlibatan dari pemerintah. Menurut saya, pelajaran penting dari sini adalah persatuan itu nggak bisa cuma diungkapkan, tapi harus diusahakan. Solusinya juga nggak sederhana, tapi nggak juga gampang dijalankan. Seperti komunikasi yang terbuka antar kelompok, transparansi dalam kebijakan, saling menghargai perbedaan, dan peran aktif pemerintah sebagai penengah. Jadi kalau ditanya sebenarnya bersatu dalam perbedaan itu mitos atau realita, kasus ini menunjukkan jawabannya realita, tapi penuh proses konflik dan juga usaha yang panjang.